Halo semuanya, apa kabar kalian? Seperti biasa saya akan mendoakan para subscriber saya, agar selalu diberi kesehatan oleh Sang Pencipta. Di video kali ini saya akan membahas part 2, dari alur cerita film Jack the Giant Slayer. Tapi sebelum lanjut ke videonya saya berharap Anda meninggalkan subscribe ke channel ini, semoga kalian menyukai video yang saya buat. Terima kasih. Mari kita lanjutkan alur ceritanya. Sang putri Isabella yang sedang berada dalam kurungan seperti kandang raksasa, di situ ada raksasa berkepala dua. Sebagai pemimpin anggota para raksasa, menanyakan Isabella, apakah kau percaya adanya Tuhan? Apa kau percaya? Tentu saja, jawab Isabella sambil ketakutan. Apa kau ingin bertemu dengannya? Seru raksasa itu. Belum untuk saat ini, jawab Isabella. Raksasa berkepala dua itu pun memaksa harus menjawab pertanyaannya, bagaimana kau bisa ke tempat ini? Seru raksasa itu. Isabella pun tak mau menjawabnya, hingga membuatnya marah. Ditambah lagi dia dari keturunan Raja Erik yang mengerikan bagi raksasa itu, sambil berkata, darahmu mengkhianatimu yang mulia Erik. Kemudian raksasa berkepala dua itu membawanya dan berseru pada saudara-saudaranya, mengatakan bahwa para manusia telah kembali, lalu memberitahunya di antara mereka ada satu keturunan penawan kita, Erik yang mengerikan, dan berencana untuk membalas dendam pada semua keturunan Erik. Lalu ada salah satu raksasa yang membawa dua tawanan, yaitu Elmond dan Crew. Lalu komandan raksasa itu mengambil Cerawi dan menanyakan di mana jalan turunnya. Cerawi pun tak memberitahunya. Lalu raksasa itu pun menelannya dan menyisahkan baju besi Cerawi. Kembali di mana Jack sudah menemukan tempat raksasa itu berada dan mencoba menyelinap masuk. How did I get up here like birds? Come on. Jack pun tak sengaja menemukan tumpukan harta karun para raja-raja terdahulu yang dirampas oleh raksasa itu. Kembali ke adegan, Elmond setelah raksasa itu memakan Cerawi hingga menyisakan baju besinya. Kini giliran dia bertanya kepada Elmond jika Elmond tak memberitahunya dia akan memakan Isabella. Namun salah satu anggota raksasa FUM itu tidak setuju karena dia yang menemukan Isabella. Mereka pun bertengkar. Tak lama kemudian dari belakang seruan Roderick pun muncul sang raja telah kembali sambil menaiki kereta kencana yang digotong dua raksasa. Dan para raksasa itu merasakan pengaruh dari kekuatan mahkota ajaib itu. Jenderal berkepala dua itu pun lemah saat berhadapan dengan Roderick. Roderick pun menyuruhnya bersujud, lalu Roderick dengan sombongnya menginjak kepala komandan raksasa itu. Kemudian Roderick menyuruh jenderalnya berdiri. Dan Elmond pun meminta Roderick untuk membebaskannya. Namun Roderick yang jahat itu tak mau membebaskannya, dan membatalkan akan pernikahannya dengan Isabella. Kemudian Roderick memberi kebebasan pada raksasa itu untuk tawanannya. Dan mereka pun akan berpesta malam ini, besoknya dia akan turun ke bumi bersama Roderick sebagai raja mereka yang baru. Dan berniat untuk taklukan kerajaan Cloister. Setelah itu semua kerajaan tetangganya. Lalu mitos Viking, dia akan menuju daratan yang lebih besar di seberang lautan. Singkat cerita, kini kembali di mana Isabella dan Elmond yang akan dijadikan makan malam bersama. Tukang cooking raksasa buta satu itu memasak meletakkan Elmond di atas roti basah bersama dua babi. Dan menaburkannya sedikit tepung, dengan keahlian masak perindavannya ia mencampurkannya sedikit saus asin manis di hidungnya. Lalu memberinya sedikit polesan garam. Ketika raksasa cooking itu mencari tambahan sedikit penyedap rasa, tiba-tiba Isabella melihat Jack. Lalu Jack bergegas untuk menyelamatkan sang putri kerajaan, namun saat mengangkat kaitan kunci itu Jack tak kuat mengangkatnya. Kemudian Isabella menyuruh Jack untuk menyelamatkan Elmond terlebih dahulu, saat Jack berusaha memotong kue basah yang menggulungnya. Raksasa itu pun segera berbalik muka. Dengan sigap Jack bersembunyi. Dan raksasa itu mulai menusuk babi-babi itu dan yang terakhir Elmond. Namun Elmond berbaik nasib, tidak dengan babi-babi itu. Jack pun berusaha naik ke atas di mana pisau-pisau besar diletakkan. Ketika raksasa itu hendak memotong Isabella, Jack pun menanjapkan pisau besar ke punggungnya. Raksasa itu pun menjerit hingga tersandar di tembok lalu mati.
Akhirnya Jack, Isabella, dan Elmond pun selamat. Lalu mereka bergegas untuk keluar dari tempat itu. Kini kembali di perkemahan Raja Absolut, di mana raja yang sedang bersedih karena anak satu-satunya Isabella tak kunjung ditemukan. Dia bimbang dan memanggil pengawalnya Jenderal Entin untuk memberi pendapat jika raja ingin menebang pohon raksasa itu. Namun Jenderal Entin tidak menginginkannya untuk menebangnya, karena dia meyakini putri raja akan menemukan jalan untuk kembali ke istana. Namun ketakutan raja jika ada hal buruk terlebih dahulu yang turun dari pohon itu. Singkat cerita, kembali di mana Roderick yang mendapat kabar dari pengawalnya, karena tawanannya berhasil melarikan diri. Lalu dia memberi tugas kepada raksasa berambut melawan gravitasi bumi itu untuk berjaga di perbatasan. Kembali di mana Elmond, Jack, dan Isabella sedang beristirahat. Elmond sedang mengagumkan pemandangan yang luar biasa di sekitar itu. Dan Jack yang sedang mengobati luka di tangan Isabella dengan yarol rumput herbal yang berguna untuk mengobati luka ringan. Isabella merasa menjadi putri raja tak berguna yang membuat semuanya menjadi seperti ini. Namun Jack menasihatinya jika Isabella tak melarikan diri dari istana, Roderick akan mengambil alih kerajaan tanpa memberi peringatan. Singkat cerita, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan dengan menelusuri aliran air. Tak lama kemudian mereka sampai di perbatasan. Mereka menjumpai raksasa itu yang sedang tertidur pulas. Mereka bertiga pun bersembunyi di balik semak-semak. Jack pun memiliki ide yang bagus untuk menghalau raksasa itu dengan cara mengambil sarang lebah. Kemudian Elmond dan Jack bekerja sama, di mana Elmond membuka helmet level 4, kemudian Jack memasukkan sarang lebah itu. Tak lama kemudian tentara itu menjerit kesakitan dan akhirnya dia terjatuh setelah salah satu lebah ingin menyengatnya. Di saat mereka bertiga hendak turun, namun Elmond memutuskan untuk tetap tinggal di sana, karena dia akan menggagalkan niat jahat Roderick. Kemudian Elmond menyuruh Jack untuk menjaga Isabella dan mengantarkannya kepada raja ayah Isabella. Jack memberi Elmond pisau untuk berjaga-jaga, dan memberi sebuah pangkatnya untuk Jack, karena Elmond telah menganggap Jack bagian darinya, jadi dia mempercayai Jack. Jack dan Isabella pun bergegas turun.